Bab 1051, Kerjasama. Murong Sue mengerutkan kening dan menghela nafas. Baili Jingwei tidak mudah dibodohi. Mengetahui taktik kota yang kosong. Apa sekarang? Begitu dia mengetahui tipu muslihatnya, itu akan menjadi bencana. Ling Yuntian meminta bantuan Zuo Fan. Tuan Zuo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tolong beritahu kami. Murong Sue menyeringai dan menghadap Ling Yuntian dan kali ini tidak menunjukkan rasa hormat saat dia mencela. Pemimpin Sekte Ling, bagaimana kamu masih bisa menaruh kepercayaan padanya? Karena ide bodohnya kita kehilangan 3 wilayah. Meminta bantuannya lagi akan menyebabkan hilangnya wilayah utara juga. Bahkan jika kamu tidak mendengarkan, kamu tetap akan kalah. Apa hubungannya dengan saya? Zuo Fan mendengus. Murong Sue memelototinya. Ling Yuntian mengabaikan Murong Sue karena semua tetua menunggu anugerah penyelamatan Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai, bersikap sangat belak-belakan. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Jadi yakinlah bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Lebih menyombongkan diri. Musuh mengetahui taktik kota kosongmu. Namun kamu masih mengatakan itu. Murong Sue mengejeknya di setiap kesempatan. Zuo Fan menyeringai. Nona Sue, tahan spekulasi liar Anda. Saya tidak pernah mengatakan saya menggunakan taktik kota kosong. Bukan. Itu hanya asumsi bias Anda. Aku telah merencanakan mereka untuk menyerang wilayah itu sejak awal. Untuk memancing mereka masuk. Bukankah kita seharusnya senang jika musuh bermain sendirian? Memikat. Semua orang tersentak. Murong Sue menjadi semakin marah. Memikat. Anda menganggap kami semua sebagai orang yang bodoh dalam bidang militer. Luring berarti menarik musuh ke dalam jebakan atau posisi yang menguntungkan untuk menyerang. Tapi berdasarkan perintahmu, pasukan ketiga negeri tidak melakukan penyergapan. Semuanya kembali ke markas mereka. Apa gunanya mengikat mereka ke rumahmu? Untuk membunuhmu. Apa yang wanita ketahui tentang perang adalah penerapan taktik dan kebijaksanaan. Zuo Fan menyeringai dengan jijik. 3 hari telah berlalu. Apakah ketiga negeri itu telah kembali ke pangkalannya? Wilayah timur dan wilayah selatan telah mengirimkan kabar bahwa mereka melakukannya. Ling Yuntian mengangguk. Hanya wilayah barat yang menggunakan 1 hari untuk mempertanyakan perintah. Membuang-buang waktu yang berharga alih-alih mengikuti perintah. Tetapi mereka seharusnya masih dalam perjalanan. Zuo Fan mengangguk. Negeri barat. Dengan kepala kelangku yang bertanggung jawab atas tentara. Hahaha. Dia seperti ayah baptisnya. Jadi cegukan pasti akan terjadi. Bertindak seolah-olah tidak mendengarkan perintah tuannya. Tetapi dengan perintahnya yang adil. Sementara yang lain membutuhkan 3 hari untuk mundur. 2 hari sudah cukup baginya. Saya yakin peringkatnya adalah yang paling ketat dan bisa mencapai. Laporan. Seorang murid menerobos masuk dan membungkuk dengan secarik batu giok di tangannya. Negeri Barat mengirim kabar bahwa pasukan mereka telah mencapai markas mereka. Menunggu perintah Steward Zuo. Zuo Fan menyeringai. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memanggilku seperti itu. Saya yakin mereka akan segera datang mengetuk pintu. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Hahaha. Penjaga. Mata Zuo Fan berbinar. Setiap pangkalan memiliki susunan teleportasi ke wilayah utara. Suruh mereka semua datang kepadaku. Pertarungan kita akan terjadi di wilayah utara. Ya Pak. Murid itu bergegas untuk menurutinya. Sementara orang-orang tua tercengang. Yang mulia heran bahkan panik. Zuo Fan. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memanggil semua orang ke sini untuk melindungi wilayah utara? Bagaimana dengan rumah kita? Biarkan saja mereka mengambilnya. Jika Anda hanya ingin menggabungkan kekuatan aliansi untuk melindungi satu wilayah, kami sudah lama mencapai kesepakatan daripada meminta bantuan Anda. Itu karena kami juga ingin melindungi rumah kami sehingga kami tidak dapat mengambil keputusan. Jadi kenapa? Sangguan Fei Xiong ragu-ragu. Zuo Fan, sebagai pendarat barat, kamu seharusnya memihak wilayah barat. Jadi mengapa kamu fokus pada wilayah utara yang terpencil?
Juga, apa yang Ling Yuntian berikan padamu untuk menjadi favorit? Ling Yuntian dengan panik menyangkal. Berbicara dengan nada serius. Tetapi senyumannya tidak dapat disembunyikan. Kepala klan Shangguan. Saya percaya pada Sir Zuo yang berjuang demi kepentingan terbaik semua orang. Hentikan omong kosong itu. Tentu saja Anda berada di sisinya karena dia berjuang untuk rumah Anda. Tapi bagaimana dengan rumah kita? Apakah mereka akan ditinggalkan begitu saja? Sangguan Fei Xiong meraung. Tidak mampu menahannya. Merasa seperti dia telah ditipu selama ini. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Nadanya rendah dan kasar. Kamu boleh bertarung jika kamu tidak ingin tanahmu kembali. Tetapi jika kamu melakukannya, berhentilah dan dengarkan perintahku. Yang lain terdiam, memandang Zuo Fan dengan harapan. Seperti yang dikatakan kepala klan Sangguan. Apa gunanya memimpin jika hanya fokus mempertahankan satu wilayah? Zuo Fan mengejek. Tetapi apakah kamu bisa fokus tanpa aku? Kalian semua tahu bahwa kelangsungan hidup berasal dari berdiri bersama. Tetapi kalian masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Tanpa saya sebagai penengah, kalian semua lebih baik mati daripada memilih wilayah manapun untuk dipertahankan. Jauh di lubuk hatimu kamu tahu bahwa aku benar. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Ya, tidak ada yang setuju untuk memilih tanah yang akan dilindungi. Saya berasal dari wilayah timur dan tidak akan pernah meninggalkan rumah saya menuju wilayah utara. Kenapa kalian tidak bisa melindungi milikku saja? Setiap orang pasti memikirkan hal yang sama. Namun meski begitu, kami lebih memilih mati di rumah daripada menjadi pion pengorbanan bagi orang lain. Tapi kamu tidak memberi kami pilihan selain meninggalkan rumah kami dan melindungi rumah orang asing. Teriak Murong Lai saat Sangguan Fei Xiong terdiam dengan marah. Kau mempermainkan kami hingga meninggalkan rumah kami. Semua orang mengangguk setuju. Ling Yuntian adalah satu-satunya yang berseri-seri mendapati dirinya sebagai pemenang. Jangan menjadi orang yang terlalu sulit. Meskipun Tuan Zuo tidak bersikap adil, dia membuat keputusan yang sulit bagi kita untuk bersatu. Saya berjanji untuk memperlakukan semua orang dengan sangat hormat begitu mereka datang ke wilayah utara. Anda bebas merasa seperti di rumah sendiri. Bah, cara untuk menggosoknya. Menatap tajam ke arahnya. Semua orang menjadi kesal. Inilah yang dilakukan rata-rata pria. Jika saya berhenti di sini, maka tidak ada gunanya menjadikan saya Marsekal Agung Aliansi. Sementara mereka semua murung. Zuo Fan tersenyum. Hal itu menarik perhatian mereka. Zuo Fan melanjutkan. Ketika Anda berpikir untuk bergabung, Anda hanya berpikir untuk bertahan. Tapi saya tidak punya konsep pertahanan. Saya ingin mereka semua dibawa ke sini untuk menyerang. Kau perlu mengambil risiko untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan istrimu. Hal itu yang tidak ingin kulakukan. Hahaha. Bagaimanapun juga, tanah terlantar sekarang menjadi makanan lezat bagi para serigala yang kelaparan. Tapi segera, aku akan membuat Baili Jingwei menyesal bahkan mencium bau daging itu. Memaksanya untuk memuntahkannya kembali. Jangan khawatir. Setiap tanah akan kembali ke tangan Anda pada waktunya. Itu, aku janji. Mereka semua dipenuhi harapan. Sungguh-sungguh. Meskipun ada keraguan, mereka tidak punya pilihan selain ikut bermain karena mereka berada di perahu yang sama. Dengan hilangnya tanah, mereka hanya bisa mengikuti rencana Zuo Fan sampai akhir untuk mendapatkannya kembali. Hanya Murong Sui, seperti biasa, yang menolak mempercayai kata apapun yang keluar dari mulut iblis itu. Dia hanya merasa dia menipu mereka untuk sesuatu atau semacamnya. Bajingan busuk, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Aku akan mencari tahu permainanmu. Dengan hilangnya wilayah, hanya wilayah utara yang menjadi satu-satunya pertahanan. Aku tidak akan membiarkanmu menyebabkan kehancuran di sini juga. Di Double Dragon Manor, Luo Yunhai menunjuk ke peta taktis dengan cemberut. Sitar pedang raja berbaris tanpa tekanan. Tepat di belakang kita. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka.
dan tanpa pertahanan di perbatasan. Kami pikir kami hanya bisa bertahan sebulan. Tapi sekarang menurut saya bahkan seminggu saja adalah hal yang berlebihan. Tanah ini hancur. Taktik kota kosong Stuart Zuo telah terlihat jelas. Suge Changfeng menghela nafas khawatir. Bahkan 3 pemikir besar mengira Zuo Fan menggunakan penipuan dalam perintahnya. Sekarang mereka menghela nafas dalam kesedihan karena hilangnya wilayah barat karena kegagalan taktik tersebut. Tutup tenda didorong ke belakang dan Tuo Batishan masuk dengan kesusahan. Ada perintah lain. Semua kekuatan dari 3 negeri akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke negeri utara. Pertempuran terakhir akan terjadi di sana. Semua orang tersentak. Pergi ke wilayah utara bukan untuk melarikan diri tetapi untuk berperang. Apakah ini rencana Stuart Zuo selama ini? Itu bukan penyimpangan. Untuk membawa semua orang ke wilayah utara. Mereka semua bingung dengan perintah itu. Apa yang diinginkan Stuart Zuo? Tuo Batishan menghela nafas. Zuo Fan tidak dapat dibaca. Aku hanya tidak bisa melihat menembusnya. Bab 1052, Skakmat. Tuan Zuo. Pasukan wilayah timur telah tiba dan menunggu instruksi Anda. Pasukan wilayah selatan ada di sini. Menunggu instruksi. Orang-orang di wilayah barat telah berkumpul di perbatasan wilayah utara. Menunggu instruksi. Laporan datang ke aula utama satu demi satu. Dan yang lain sekarang menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mengambil napas dalam-dalam. Zuo Fan memegang cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum meletakkannya dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian matanya bersinar saat dia mengarahkan dengan nada menuntut. Perintah pertama adalah mengembalikan ketiga pasukan ke markas mereka dalam 3 hari. Perintah kedua, untuk berteleportasi ke daratan utara dalam 3 hari juga. Itu berarti 6 hari, kan? Ya. Untuk memindahkan begitu banyak orang juga membutuhkan banyak batu suci. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Zuo Fan memutar matanya. Perang selalu mahal. Namun kamu keberatan dengan hal sepele seperti itu. Tidak. Aku hanya ingin tahu apakah itu sepadan. Aku akan membuatmu merasakannya. Zuo Fan menyingsingkan lengan bajunya. Dan menyeringai. Setelah 2 perintah selesai. Inilah perintah terakhir dan paling penting saya. Hasil dari perang 4 negeri melawan wilayah tengah semuanya akan bergantung pada hal ini. Mereka semua bergidik, tegang dan memperhatikan dengan amah. Semuanya tergantung pada satu pesanan. Trik dewa macam apa yang akan dia gunakan. Bahkan Murong Sue yang antagonis pun harus menajamkan telinganya. Sangat penasaran untuk mengetahuinya. Pesanan ketiga saya. Zuo Fan memperhatikan mereka menelan ludah sebagai antisipasi dan dia menekankan setiap kata. Semua kekuatan harus mengepung pedang tak terkalahkan dan mencekiknya. Apa? Ses. Mereka semua gemetar dan tersentak. Memandang Zuo Fan dengan tatapan bodoh. Itu melebihi apa yang mereka harapkan darinya. Menggunakan semua orang dari 4 negeri dengan imbalan yang terkuat. Baili Yutian. Ini gila. Sangguan Fei Xiong tidak percaya. Zuo Fan. Apakah kamu tidak salah? Anda ingin kami membunuh Baili Yutian bersama-sama. Dia cukup kuat untuk membunuh ratusan ribu kita. Kita akan musnah dalam hitungan menit. Oleh karena itu, aku membutuhkan seluruh negeri lain untuk ikut membunuhnya. Mata Zuo Fan bersinar. Dia sangat kuat. Tetapi hanya seorang pria dengan Yuan Qi. Dengan begitu banyak dari kita. Dengan mendatanginya satu persatu. Setiap korban yang kita derita pasti akan menguras tenaganya hingga kepalanya pusing. Saat hal itu terjadi, pertarungan menjadi milik kita. Wajah semua orang berkedut. Rencana Zuo Fan membuat mereka sangat ketakutan. Menggunakan jutaan nyawa untuk melemahkan pedang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiran mereka. Perintah Zuo Fan yang tiba-tiba membuat mereka ragu-ragu. Bahkan takut. Mereka sudah bisa melihat tumpukan mayat dan aliran darah. Bau besi yang busuk di udara. Dan tanah berlumpur dengan anggota tubuh yang mencuat. Murong Sue sangat marah atas genosida tersebut dan memberontak. Kamu iblis. Bagaimana kamu bisa memikirkan sesuatu yang begitu keji?
Melemparkan orang tak bersalah ke pedang itu akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Kamu adalah iblis yang sedingin batu. Ini adalah perang. Pernahkah Anda melihatnya tanpa korban? Tetapi musuh setidaknya harus berada pada level mereka. Pedang tak terkalahkan dan semua penggarap itu terlalu berjauhan. Anda meminta mereka mati. Menjadi umpan meriam. Ini tidak masuk akal. Selama mereka berhasil melemahkan sedikit pun Yuan Qi pedang tak terkalahkan. Itu sangat masuk akal. Bahkan hewan yang paling tangguh sekalipun akan roboh karena serangan terlalu banyak semut. Kekuatan 4 negeri akan membuatnya lelah sampai ke kuburnya. Kalau begitu, apa gunanya semua itu? Untuk membunuh pedang tak terkalahkan saja. Banyak dari kita akan jatuh tetapi masih ada Baili Jingwei dan kerajaan bintang pedang di sekitar. Bagaimana kita akan melawan mereka? Ya, membunuh pedang tak terkalahkan saja akan menyebabkan hilangnya hampir 2 negeri dalam hal kehidupan. Bagaimana kita bisa bertahan melawan Baili Jingwei? Ling Yuntian mengangguk juga sambil mengerutkan kening. Apakah Tuan Zuo melakukan ini hanya untuk mengambil kepala monster itu? Zuo Fan memiliki senyuman jahat di wajahnya. Ya, semua itu demi ini. Dan ya, semuanya tergantung pada nasib pedang tak terkalahkan. Dengan menjatuhkannya, kemenangan terjamin. Entah itu Sword Star Empire atau Baili Jingwei. Keduanya sudah tamat. Sesederhana itu. Semua orang tampak curiga saat dia menjelaskan. Kekaisaran bintang pedang tidak seperti kerajaan pada umumnya. Dengan kaisar dan menteri memiliki hubungan dekat dan menjadikannya kuat. Mereka tidak memiliki cacat. Semuanya disebabkan oleh pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Zuo Fan menyesap cangkirnya sekali lagi. Itu juga mengapa fondasi kerajaan bintang pedang hanya bertumpu pada pedang tak terkalahkan. Itu kuat karena dia. 9 Raja Pedang sangat menghormati pria itu. Sementara Baili Jingwei mendapat rasa hormat. Bahkan dari Raja Pedang. Semua karena pedang tak terkalahkan menghargai keahliannya. Tapi keseimbangan yang tak terkalahkan ini dianggap remeh oleh Baili Jingwei. Dan pada akhirnya akan menghancurkan kekaisaran. Semua orang masih terguncang. Mengapa kamu mengatakan itu? Dia terlalu serakah dan tidak sabar. Terdorong untuk menyatukan 5 negeri pada masanya dan dengan demikian memperluas kekaisaran terlalu cepat. Zuo Fan melanjutkan. Untuk menyerang 4 negeri pada saat yang sama. Baili Jingwei telah merekrut Raja Pedang asing selain 5 klannya. Sangguan Feiyun dan Dan Xing Sen termasuk di antara mereka. Hal ini memperkuat kekuatan kekaisaran. Bahkan membuat 4 aliansi daratan tidak mampu menghadapi mereka. Tapi dia terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keempat wilayah tersebut. Mengosongkan kekaisaran dari segalanya dan memasukkannya ke dalam invasi. Kekaisaran ini kini tidak memiliki kekuatan militer dan siap melakukan revolusi. Itu sebabnya dia membunuh Serene Sores Trading. Mereka tidak hanya memiliki hubungan dengan setiap negeri, namun juga berurusan dengan para pemimpin mereka dan tokoh-tokoh perkasa lainnya yang akan memanfaatkan kekaisaran yang kosong untuk mempengaruhi stabilitasnya. Jadi sebelum berperang, perusahaan itu harus disingkirkan. Dia tidak bisa membiarkan faksi sebesar itu tetap tinggal dan melakukan trik yang menghancurkan segalanya. Jadi, Nona Murong, apa yang selama ini Anda bicarakan? Bahwa saya membunuh begitu banyak orang tak berdosa di wilayah tengah. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Baili Jingwei menggunakannya sebagai alasan untuk menghabisi mereka sebelum berangkat. Hanya saja itu terjadi lebih awal. Faktanya, jika semuanya berjalan sesuai keinginannya, kerusakannya akan jauh lebih besar. Saya hanya memicunya dan tidak melakukannya sendiri. Murong Sue mendengus. Saya melihat sifat Anda. Jika Anda tidak ada hubungannya, lalu bagaimana dengan orang berikutnya? Atau orang berikutnya? Baik, saya tahu pandangan kita bertentangan. Tapi pertama-tama mari kita fokus pada perang. Zuo Fan tahu bahwa menggunakan alasan tidak akan berhasil pada tipe keras kepala dia. Jadi dia melihat ke orang-orang lama. Sekarang kita mengetahui penyebab kekuatan dan kelemahannya. Kita harus menyadari bahwa mengalahkan mereka dalam pertarungan langsung adalah hal yang mustahil.
Namun musuh telah memberi kami peluang emas. Bailey Jingwei terlalu sombong dan dengan bersemangat melemparkan patriark mereka ke rumah kami. Pedang tak terkalahkan juga sama sombongnya. Berpikir tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Jadi dia datang. Disinilah letak peluang kita. Meskipun pedang tak terkalahkan sangat berbahaya. Menakuti orang-orang kita begitu dia tiba di wilayah utara. Menjelajah jauh ke dalam wilayah musuh juga sama berbahayanya. Karena dia tidak tahu apakah kita semua akan menyerangnya. Hahaha. Karena khawatir akan terlalu sedikit dari kita yang ada setelahnya untuk bertarung. Aku dapat meyakinkanmu bahwa Bailey Jingwei jauh lebih khawatir. Coba pikirkan. Pedang tak terkalahkan masuk jauh ke dalam negeri kita. Tapi kenapa dia hanya membawa Raja Pedang klannya? Mereka semua mengerutkan kening. Dan Ouyang Lingtian berkata, apakah ini ketidakpercayaan? Tepat sekali, Senior Ouyang. Lihatlah melampaui kepercayaan berlebihan yang terus-menerus diproyeksikan oleh Bailey Yutian dan Bailey Jingwei dan Anda akan menemukan sifat hati-hati mereka. Orang-orang di sekitar patriark tidak boleh dibiarkan memiliki konflik kepentingan. Pria dari klan berbeda akan dipandang dengan curiga karena mereka mungkin memiliki motif berbeda. Jadi Bailey Yutian tidak akan mempercayai Raja Pedang asing manapun untuk bertarung bersama Bailey Yutian. Dia takut akan pengkhianatan. Menyerang Bailey Yutian saat dia bertarung di 4 negeri. Mata Zuo Fan bersinar. Seperti semua yang terbentang di hadapannya. Dengan demikian, Bailey Yutian hanya memiliki Raja Pedang Bailey di sekelilingnya sementara serangan di negeri kita semuanya adalah Raja Pedang asing. Dengan demikian mempermudah apa yang benar-benar dipedulikan Bailey Jingwei. Dia tidak takut pada pemberontakan Raja Pedang atau kesulitan kekaisaran, tapi kematian patriark. Meski begitu, dia menyuruh Bailey Yutian memimpin. Pria yang benar-benar sombong dan berhati-hati. Seperti itulah situasi saat ini. Tentara daerah pusat yang menyerang kita tidak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi kerajaan Bintang Pedang. Tapi bagaimana dengan kematian pedang tak terkalahkan? Dengan hilangnya pencegahan ini, 9 Raja Pedang akan menjadi sombong dan tidak mendengarkan Bailey Jingwei. Terutama 4 orang asing, yang bebas melakukan apapun. Bahkan kita tidak perlu menyerang area tengah. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri untuk kita. Kerajaan besar seperti itu akan runtuh. Membuat hilangnya nyawa di 2 negeri menjadi lebih berharga. Sekarang, bukankah membunuh pedang tak terkalahkan di area tengah adalah keuntungan kita? Semua orang menatap dengan rahang terbuka. Namun hati mereka bergerak. Ya, tidak peduli seberapa besar kerugiannya. Semuanya sepadan dengan perdamaian dan masa depan generasi kita berikutnya. Hanya Murong Sui, seperti biasa, yang mengomel. Menggunakan jutaan nyawa demi satu kemenangan. Iblis, untuk apa kamu mengambil hidup ini? Tidak akan ada banyak kematian jika mereka melawan tentara daerah pusat. Tapi kamu, saya komandannya dan yang saya lihat hanyalah aset dan posisinya di dewan. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Aku hanya tahu bahwa ini akan menjadi skakmat Bailey Jingwei. Bab 1053, Berkendara. Pesanan. Di perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah. Kekuatan dari 3 wilayah lainnya telah berpindah. Masing-masing mengambil wilayah dan menunggu perintah. Para ahli dari wilayah barat di bawah kepemimpinan aliansi Luo juga sama. Dengan cemas menunggu di perbatasan untuk tatanan radikal berikutnya. Angin utara membawa serta teriakan yang tiba-tiba. Para prajurit mendarat dari atas di depan masing-masing faksi. Berbicara sekuat tenaga. Suara mendesing. Luo Yunhai dan banyak jenderal lainnya dari wilayah barat semakin tidak sabar berada di tenda komando. Pesanan lain sudah tiba. Saya ingin tahu apa rencana saudara Zuo dalam menghadapi krisis yang begitu menyedihkan. Kami sudah kehilangan 3 wilayah dan tidak ada tempat untuk mundur sekarang. Karena semua berjalan sesuai rencana Steward Zuo, maka tatanan ketiga harus melawan. Suge Changfeng mengusap janggutnya. Wajahnya serius. Matanya bersinar penuh harapan. Pertanyaannya adalah,
Seberapa keterlaluan dan anehnya kali ini. Hahaha. Aku ingin sekali melihat Stuart Zhou beraksi sekali lagi. Yang lain mengangguk. Alis mereka bergetar karena kegembiraan. Suara mendesing. Seorang tentara mendarat di kamp klan Luo. Sambil membungkuk, Marsekal Besar Aliansi, Tuan Zhou, memerintahkan setengah dari kekuatan aliansi Luo untuk mempertahankan perbatasan wilayah utara. Pria itu memberikan slip giok, yang hanya bisa berasal dari si Bright Sect. Itu dia. Luo Yunhai bingung. Saudara Zhou menyuruh kita datang ke sini untuk melindungi wilayah utara. Kalau hanya itu, persiapan sebelumnya tidak ada artinya. Lebih baik kami menunggu kematian dan bahagia di balik pertahanan kami yang kuat. Ini tidak seperti gaya Stuart Zhou. Leng Wuchang memegang dagunya dengan ragu. Prajurit itu menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Kepala klan Luo, perintah ini hanya diberikan kepadamu. Sedangkan pasukan lain memiliki tugas berbeda. Sisanya punya pesanan lain. Apa itu? Mereka semua berteriak. Menjadi berat. Prajurit itu mengamati wajah mereka dan berbicara. Marsekal Agung memerintahkan wilayah selatan dan wilayah timur, bersama dengan sisa setengah pasukan wilayah barat untuk berbaris menuju si Bright Sect. Kamu harus membunuh pedang tak terkalahkan Baili Yutian dengan cara apapun. Apa? Ses. Rahang para pemimpin Luo menyentuh tanah seperti yang terjadi pada orang-orang kuno di sekte tersebut. Perintah telah disampaikan ke kam-kam lain pada saat itu. Dan teriakan kaget datang tanpa henti. Perintah ketiga Marsekal Agung benar-benar gila. Dia ingin memfokuskan semua upaya mereka untuk mengalahkan monster terkuat dari 5 negeri. Pedang tak terkalahkan. Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Yu Ming berdiri tercengang lalu tertawa saat menyadari. Saya mengerti sekarang. Pengurus Zhou adalah seorang jenius. Hahaha. Hanya mereka yang tertawa. Sementara yang lain masih terlihat seperti patung. Memberikan penampilan yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Mereka memandang mereka begitu liar dengan kegembiraan. Membiarkan tawa mereka bebas. Tetapi juga merasakan kesedihan ketika air mata berkaca-kaca. Stuart Suge, Luo Yunhai mulai khawatir. Suge Changfeng menjabat tangannya dan ketiganya perlahan-lahan menjadi tenang. Menjadi suram. Bertahun-tahun telah berlalu namun Stuart Zhou masih sama. Kita tidak bisa melampauinya. Ya, ada apa dengan kalian bertiga? Luo Yunhai merasa bingung. Suge Changfeng membungkuk padanya dan menghela nafas. Kepala klan, kamu tahu bahwa kami pernah kalah dari Stuart Zhou di masa lalu. Kami telah bekerja selama bertahun-tahun dalam membantu kepala klan juga untuk bersaing dengannya. Apa yang dia lakukan dulu, kita juga bisa melakukannya. Tapi sekarang, kita sudah kalah sedemikian rupa sehingga kita akhirnya menerima kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi satu aspek dari Stuart Zhou selama kita hidup. Apa? Menyetir. Ketiganya berbicara serempak. Suge Changfeng melanjutkan dengan berat hati. Kepala klan, apa pendapatmu tentang seorang pengemis yang dilecehkan di jalan? Luo Yunhai memberinya tatapan bingung. Tapi melihat senyuman samar mereka, dia berkata, seorang pengemis dilecehkan karena statusnya. Jika dia melampaui posisinya, dia akan bebas dari pelecehan apapun. Hahaha. Ya, kekayaan bisa mengurangi penyerangmu. Suge Changfeng melanjutkan. Kalau begitu, ketua klan, bagaimana jika seorang pedagang ditahan oleh seorang politisi? Luo Yunhai menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Namun dia melihat senyuman orang lain dan berbicara dengan tegas. Uang bisa membeli apa saja. Karena beberapa politisi menentangnya, dia harus mencari pendukung yang lebih besar untuk melawan. Ya, menggunakan aset seseorang untuk ditukar dengan aset yang lebih besar dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Selangkah demi selangkah. Inilah yang kami bertiga lakukan selama ini. Suge Changfeng menghela nafas. Matanya dipenuhi kesedihan. Dari pengemis yang dilecehkan, kami menjadi pedagang. Dari pedagang yang tertindas kami memasuki layanan. Namun setiap kemajuan kami menemui penindasan yang lebih besar.
Dan kami tidak pernah bisa menghindarinya sepanjang hidup kami. Ini adalah kami. Namun Steward Zuo berbeda dari kita dalam aspek kecil namun penting ini. Klan Luo telah mengalahkan semua keluarga lain dalam 10 tahun dan memegang semua kekuasaan di Tianyi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami capai. Hati Luo Yunhai bergetar. Apa bedanya? Kepala klan. Bagaimana mungkin seorang pengemis tidak pernah dilecehkan seumur hidupnya? Suge Changfeng tersenyum ketika dia bertanya alih-alih menjawab. Luo Yunhai mengerutkan kening karena bingung. Suge Changfeng melihatnya tidak responsif dan berteriak, "Kepala klan, agar tidak diganggu lagi. Seseorang harus berdiri di atas orang lain. Pengemis harus menjadi kaisar agar merasa benar-benar aman." Bagaimana mungkin? Luo Yunhai bingung. Suge Changfeng menghela nafas. Ya, ini benar-benar seperti dongeng. Bukan. Tapi bukankah aliansi Luo kita hari ini juga merupakan dongeng bagi klan Luo lama? Luo Yunhai merenung dan kemudian berubah serius. Disinilah kami berbeda dari Steward Zuo. Dorongannya tidak seperti yang lain. Leng Wuchang menepuk bahu Luo Yunhai. Kami tidak pernah benar-benar menerima ketika dia mengalahkan kami saat itu. Karena kami tidak kalah cerdiknya dengan dia. 3 orang bijak dari Tianyu bukan hanya untuk pertunjukan. Baru sekarang kami paham bahwa visi kami tak seluas beliau. Cakrawala kita sempit, dan dorongan kita melemah. Pedang tak terkalahkan adalah inti dari kerajaan bintang pedang. Kami tahu ini, tapi dia terlalu kuat, menghalangi kami untuk mempertimbangkannya. Harga yang harus dibayar terlalu besar, dan kecil kemungkinannya untuk berhasil. Pengurus Zuo telah mengarahkan perhatiannya sejak awal. Membakar jembatan dan meninggalkan tanah sehingga dia bisa menghadapi masalah inti. Dia memiliki dorongan seperti itu yang tidak mampu dilakukan oleh kita semua. Setelah mengetahui rencananya, kita menyadari kebenarannya. Sebuah negeri dihuni sekitar 30 juta orang. Setengahnya berarti 15. Melawan kekuatan seperti itu, Baili Jingwei tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan tepat waktu, tidak peduli seberapa putus asanya. Sementara 2,5 tentara akan menghasilkan hampir 100 juta. Pedang tak terkalahkan itu kuat, sehingga dia bisa menangani suatu tanah sendirian. Tapi apa yang bisa dia lakukan melawan serangan gabungan seperti itu? Menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk melawan 1 nyawa. Siapa yang berani melakukan ini? Bahkan kami tidak mempertimbangkan kursus ini sebelum mendengar perintahnya. Ini juga mengapa kerajaan bintang pedang pada akhirnya akan runtuh. Perintah Steward Zuo adalah pukulan terbaik sepanjang zaman. Saya yakin Baili Jingwei bahkan tidak akan bermimpi bahwa Steward Zuo akan mengambil tindakan ini. Alis Luo Yunhai bergetar. Lalu dia menatap langit berbintang sambil tersenyum. Ya. Kalian para pengurus benar. Saya masih ingat hari ketika klan terdiri dari 4 orang. Tinggal di pavilion naga terselubung. Dan saudara Zuo keluar untuk menyatakan bahwa klan Luo akan berdiri di puncak. Tak satu pun dari kami mempercayainya. Tapi sekarang, hahaha. Saudara Zuo adalah pria yang hanya melihat puncaknya saja. Tidak ada yang tidak berani atau dilakukannya. Itu saudaraku Zuo. Pengurus pertama klan Luo adalah Santo pelindung kami. Ketiganya mengangguk setuju. Saudara Zuo menyuruh kami berhenti untuk lindungi kami. Leng Wuchang membungkuk. Jauh lebih mudah melawan Baili Jingwei dan pasukan Raja Pedang Pembelah Naga daripada berperang dengan orang gila seperti pedang tak terkalahkan. Ya, kalian benar-benar mendapat pekerjaan termudah kali ini. Prajurit itu berbicara dengan penuh lamunan. Senang rasanya jika ada seseorang yang tertinggal di pengadilan. Yang lain, aku yakin, pasti tenggelam dalam keputusasaan karena terjebak berburu pedang tak terkalahkan. Tepat pada saat itu, lolongan kesedihan merobek langit dan air mata yang tak berujung membasahi bumi. Bab 1054 Kemarahan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi keributan di kamp musuh? Ketiga pasukan darat meratap dan berduka seperti sidang pemakaman mereka sendiri. Mereka dikirim untuk mati melawan monster pedang tak terkalahkan itu.
Suasana putus asa dan kesedihan merembes hingga ke kamp tentara di area tengah. Bailey Jingwei masih sombong dengan keyakinannya bahwa dia melanggar taktik kota kosong Zuo Fan dan merebut 3 wilayah tanpa kerugian. Orang itu pasti sedang berkubang dalam kekalahannya saat ini. Ditegur oleh semua pemimpin lainnya. Namun kesedihan yang tiba-tiba meluas membuatnya tersentak. Seorang pengintai masuk ke dalam tenda. Perdana Menteri. Entah mengapa ada peningkatan tajam dalam kekuatan di wilayah utara. Lolongan mereka sendiri dapat mencapai ribuan mil. Dari apa yang saya lihat, jumlah mereka kini bertambah 3 kali lipat. 3 kali lipat. Bagaimana? Dari mana daratan utara mendapatkan begitu banyak orang? Bailey Jingwei bingung. Tapi kemudian dia berseru sambil tersenyum mengejek. Oh, karena taktik kota kosong gagal. Daratan tidak punya pilihan selain berkumpul di sini. Mereka hanyalah desertir dengan semangat rendah. Tentu saja mereka akan menangis. Beritahu tentara untuk meningkatkan pertahanan ketika anjing yang terpojok melakukan serangan. Ya Pak, pria itu pergi. Bailey Jingwei tampak sangat senang. Menyenandungkan sebuah lagu. Dia bahkan mulai menari. Suara mendesing. Dan Ching Sen memasuki tenda dan berhenti. Terkejut, Perdana Menteri. Apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Hahaha. Raja Pedang Pembelah Naga. Kamu tepat pada waktunya untuk mendengar kabar baik. Perang melawan 4 negeri akan selesai dalam 3 bulan. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata baik kepada Patriark ketika prestasi diberikan kembali di pengadilan. Raja Pedang Pembelah Naga selalu ingin menguasai surgamu. Setelah penyatuan, area itu akan disisihkan untuk Anda awasi. Oh, saya sangat berterima kasih, Perdana Menteri. Hahaha. Dan Ching Sen mengangguk, tapi hatinya tenggelam. Namun dia menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyumannya. Perdana Menteri, bukankah Anda mengatakan ini akan memakan waktu 1 tahun? Kenapa tiba-tiba begitu cepat? Bailey Jingwei bersandar dengan sangat bangga. Kita harus berterima kasih kepada lawan lamaku untuk itu. Taktik kota kosong Zuo Fan. Hahaha. Taktiknya terungkap dan akhirnya menyerahkan 3 wilayah itu kepada kami. Kini perbatasan wilayah utara mengalami peningkatan aktivitas. Sebagian besar berasal dari kekuatan negara lain yang berteleportasi. Dengan kata lain, wilayah lain sudah siap untuk direbut. Kami akan menghancurkan susunan teleportasi mereka dalam seminggu dan tanahnya akan sama bagusnya dengan milik kami. Kemudian, dalam waktu setengah bulan, ketiga pasukan akan dipanggil ke sini dan mengalahkan wilayah utara bersama-sama. Itu tidak akan memberinya ruang untuk melarikan diri. Tetapi dengan bersatunya 4 wilayah, perbatasan wilayah utara akan menjadi lebih kuat. Tidak akan mudah untuk menjatuhkannya. Dan Ching Sen duduk di meja dan menyesap cangkir tehnya. Tidak terlihat senang sama sekali. Mengetahui pikirannya, Bailey Jingwei menyeringai. Raja Pedang Pembelah Naga. Apakah kamu lupa bagaimana tim Patriark di luar sana dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang? Dengan kerja sama kita berdua, wilayah utara akan melemah dan terbuka lebar untuk diserang. Sekarang pasti hari ke-9. Patriark akan bertindak pada tanggal 10. Dengan serangan yang datang dari dalam dan luar. Kita lihat saja berapa lama itu akan bertahan. Alis dan Ching Sen bergetar mendengar nada perayaan Bailey Jingwei. Dia menundukkan kepalanya dan hanya menyesap teh. Dalam pikirannya sendiri, Bailey Jingwei melirik sambil mengejek. Orang berdosa terburuk di negeri ini. Dibenci jutaan orang. Zuo Fan, Gu Yifan. Saya pasti akan mendirikan monumennya di setiap negeri untuk dikenang. Hehehe. Meskipun aku belum menentukan nama yang tepat. Laporan. Teriakan yang tiba-tiba itu mematahkan kebahagiaannya saat prajurit itu bergegas membungkuk dan tergagap. Sebuah batu giok tiba dari sisi musuh. Silakan lihat, Perdana Menteri. Bailey Jingwei melihatnya dan terkekeh. Dia bahkan tidak peduli jika dia mengetahuinya. Mengirimkan slip giok sepanjang waktu. Tapi dengan situasi yang sangat jelas. Tidak masalah meskipun mereka ketahuan. Perdana Menteri. Prajurit itu meringis.
Slip giok itu adalah pesan rahasia dan di bawah segel. Kami tidak bisa membukanya. Bailey Jingwei gemetar dan membeku. Dia mengirim pesan rahasia kepadaku. Apakah itu penting? Situasinya jelas. Penghalang sekte terang laut telah rusak. Jadi apa yang begitu penting? Apakah orang itu punya cara untuk membalikkan keadaan bahkan dalam skenario yang jelas ini? Berikan padaku. Bailey Jingwei memberi isyarat kepada penjaga itu dan dia menyerahkannya. Dan Xing Sen menghela nafas. Apakah itu mata-mata di wilayah utara lagi? Ya. Patriark akan kesulitan menghancurkan sekte Sea Bright, jadi saya mengambil tindakan pencegahan. Meskipun dia belum mendapatkan Heaven Sealing Sword, dia membuktikan kegunaannya dengan mengirimkan informasi tentang Gu Yifan sebagai Marsekal Agung dari 4 negeri. Bailey Jingwei tahu dan Xing Sen pada akhirnya akan menemukan jawabannya, jadi dia tidak menyangkalnya. Dia membuat tanda dan slip batu giok itu dibuka segelnya untuk dia baca. Dia lebih baik tidak mengetahui apapun, karena informasi itu sangat mengejutkannya. Tangannya rileks dan batu gioknya pecah saat menyentuh lantai. Dan Xing Sen terdiam, melihat Perdana Menteri Bailey kehilangan ketenangannya. Perdana Menteri, apakah Anda baik-baik saja? Zuo Fan, kamu brutal. Bailey Jingwei membutuhkan waktu cukup lama untuk sadar. Tetapi sekarang wajahnya bengkok. Kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Bailey Jingwei tampak buas. Saya tahu dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia menakutkan dalam komando 4 negeri. Dia sebenarnya mengetahui kekhawatiran terbesarku dan masih berani menggunakannya. Kejam, kejam. Cerdik. Bailey Jingwei bahkan tidak bisa menyelesaikan kemarahannya. Dia kemudian membentak, "Penjaga, Buk." Seorang tentara bergegas masuk dan berlutut. "Perdana Menteri, perintah, menyerang. Sekarang." Bailey Jingwei menjerit. "Suruh semua orang menyerang perbatasan wilayah utara dan menerobosnya." "Ah, jangan berikan itu padaku." Perdana Menteri. Tapi bukankah Anda baru saja memerintahkan kami untuk meningkatkan pertahanan? Para pria melakukannya saat kita berbicara. Pak. Bailey Jingwei menamparnya dengan keras dan mengumpat. Kapan aku memberimu perintah seperti itu? Saya ingin Anda menagihnya. Sekarang. Kirim semua orang ke perbatasan wilayah utara dan beri aku kesempatan. Ya. Ya, prajurit itu gemetar ketakutan lalu bergegas pergi. Bailey Jingwei mondar-mandir di sekitar tenda dengan sangat tertekan. Seolah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Dia telah kehilangan ketenangannya dan gemetar seperti tikus yang ketakutan. Hari ini adalah hari ke-9 dan itu berarti Patriark akan menyerang besok. Penampilannya akan melukiskan 100 juta target padanya. Jika sesuatu terjadi pada Patriark, Zuo Fan, kamu anak anjing betina. Sialan kamu ke neraka. Beritahu 3 pasukan lainnya untuk pergi ke wilayah utara sekarang juga. Bailey Jingwei meraung ke arah prajurit pertama. Pria itu menganggukkan kepalanya dan langsung menuju ke sana. Menjauh dari kemarahan Perdana Menteri, Bailey Jingwei masih gelisah. Tidak bisa duduk di kursinya sambil berkeringat. Tentara telah menginvasi wilayah ini selama 3 hari dan mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk kembali ke perbatasan. Maka mereka memerlukan 3 hari lagi untuk menggunakan susunan teleportasi. 6 hari sialan. Akankah Patriark mampu bertahan dari banjir orang-orang yang terus-menerus menyerangnya begitu lama? Zuo Fan, terkutuklah kamu karena membuatku melakukan ini. Bailey Jingwei meraung seperti orang gila. Dan Xing Sen terkejut. Lalu dia menyeringai. Perdana Menteri, apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Bailey Jingwei gemetar lalu menatapnya. Dia mengertakkan giginya saat dia mencoba menelan amarahnya. Raja Pedang Asing tidak boleh tahu bahwa Zuo Fan mengincar Patriark. Atau mereka hanya akan memperburuk keadaan. Zuo Fan adalah dalang sejati dengan rencana liciknya. Dia sekarang membuatku terjebak tanpa ada harapan untuk melawan. Setidaknya aku meninggalkan mata-mata di sana untuk memberitahuku. Kalau tidak, Bailey Jingwei menyipitkan mata. Merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia adalah orang yang keji.
Bab 1055, terkepung. Laporan. Bailey Jingwei tersentak mendengar kata tidak menyenangkan ini dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Seorang tentara bergegas masuk untuk memberikan slip giok. Apa sekarang? Wajah Bailey Jingwei berkedut dan ingin menangis. Dia takut segalanya akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Prajurit itu berkeringat, tidak menyadari kekhawatiran Perdana Menterinya. Perdana Menteri, ibu kota kekaisaran sangat membutuhkan penyelamatan. Yang Mulia mengajukan permintaan bantuan militer yang sungguh-sungguh. Dari 3.820 kota, 565 kota telah runtuh. Lebih buruk lagi, revolusi semakin mendapat pengaruh. Penguasa kota tidak bisa menghentikan banjir. Apakah itu sangat menyedihkan? Bailey Jingwei terguncang. Apakah itu berarti gangguannya tidak dalam skala kecil melainkan kerusuhan besar-besaran? Tapi siapa yang punya kekuatan seperti itu di wilayah tengah? Tunggu, apakah ini Serene Sores Trading? Wajah Bailey Jingwei berkedut dan berubah menjadi buas karena marah. Sialan para pedagang itu. Setelah membersihkan markas mereka, hilangnya semua cabang mereka secara tiba-tiba membuat saya percaya bahwa mereka bertebaran seperti lalat. Ketika mereka menunggu saya untuk menunjukkan punggung saya. Prajurit, beritahu Winesword Immortal untuk memimpin anak buahnya kembali untuk memadamkan kerusuhan. Perdana Menteri, Winesword Immortal berada jauh di wilayah utara dan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk kembali. Juga, Dan Xingsheng menangkap petunjuk tersebut dan berkata, kamu baru saja memerintahkan mereka untuk berteleportasi ke wilayah utara tetapi ibu kota kekaisaran tidak memiliki waktu luang. Mari kita pisahkan kekuatan kita dan padamkan api. Penjaga, hentikan serangannya. Kami akan kembali untuk menyelamatkan kekaisaran. Dan Xingsheng belum selesai sebelum Bailey Jingwei memotongnya. Tunggu, kita tidak bisa pergi. Cukup isi daya. Anda harus menagih. Perdana Menteri, pemberontakan sedang terjadi pada kita. Kita harus memberikan bantuan dan memadamkannya sebelum membahayakan kekaisaran. Dan Xingsheng menguji. Bahkan jika kita membagi kekuatan kita dengan pertahanan kita pasti akan bertahan beberapa minggu. Ini akan cukup bagi kita untuk memadamkan revolusi dan bangkit kembali. Belum lagi 3 pasukan lainnya akan segera hadir. Hanya dalam 6 hari, kami akan bertahan. Kamu mungkin bertahan, tapi Patriark tidak bisa menahan kepalanya. Kita sedang berpacu dengan waktu di mana setiap detik berarti. Di mana setiap momen bisa berarti kematian Patriark dan runtuhnya kekaisaran. Yang penting bagi Patriark untuk bertahan hidup agar harapan tetap hidup. Semuanya bisa diperoleh kembali meski hilang pada saat ini. Kekaisaran mungkin akan terbakar, tapi Patriark harus tetap berdiri. Zhuo Fan, dasar brengsek. Bailey Jingwei mengatupkan giginya. Gemetar. Apakah semua itu bagian dari rencananya? Semua itu untuk menghentikanku. Itu bukanlah taktik kota kosong, tapi umpan untuk memancing ketiga pasukan menjauh dari susunan teleportasi dan tidak memberikan penyelamatan tepat waktu. Sehingga memberinya 6 hari kedamaian. Lalu ada pemberontakan kekaisaran. Mengepung saya di semua lini. Dalam 6 hari saya bisa menenangkan kekaisaran tetapi tidak bisa menyelamatkan Patriark. Yang masih akan menyebabkan kejatuhannya. Dan jika saya memilih untuk menyelamatkan Patriark, saya tidak akan melanggar garis mereka hanya dalam 6 hari. Sementara api berkobar di ibu kota kekaisaran. Atau mungkin revolusi akan menghentikan bala bantuan kita. Sehingga menghambat kita untuk menunda penyelamatan. Apapun yang terjadi, permainan akan hilang sebelum dimulai. Dia menghancurkanku. Bailey Jingwei menjadi lemas. Terjatuh di kursinya dengan mata mati. Perdana Menteri, ada apa? Dan Xingsheng menahannya. Bailey Jingwei tampak muram dan putus asa. Dia mempermainkanku sejak awal. Dewan berada di luar kendali saya. Aku tak pernah menyangka keuntungan terbesarku justru menjadi kejatuhanku karena rencana licik orang itu. Zhuo Fan. Bailey Jingwei meratap, penuh dengan penolakan dan penyesalan. Aduh gelombang.
Zuo Fan mengendus-endus di aula utama sekte Si Bright dan kemudian menggigil. Ling Yuntian tersenyum. Tuan Zuo, apakah Anda mungkin masuk angin? Sejak kapan seorang kultivator masuk angin? Zuo Fan memutar matanya. Telingaku terbakar. Pang Baili Jingwei itu pasti mengutukku. Yang lain terkekeh. Dan Murong Lai memuji. Hanya Tuan Zuo yang bisa menyebut seorang jenius seperti Baili Jingwei sebagai seorang pang. Rencana Tuan Zuo cerdik dan patut dipuji. Laporan datang dari garis depan yang mengatakan bahwa Baili Jingwei mundur. Memerintahkan untuk menyerbu pertahanan kita. Dia pasti sudah tahu tentang rencana Tuan Zuo dan menjadi gila. Hahaha. Dia sudah bereaksi. Zuo Fan berhenti. Lalu mengangguk sambil tersenyum. Begitu. Apa? Saya melihat ada mata-mata di antara Anda. Zuo Fan menatap mereka lebih dalam. Mereka semua berteriak. Bagaimana bisa Pak berkata seperti itu? Baili Jingwei terpesona pada 2 trik pertama saya dan masih mengikuti ekspektasi saya hingga trik ketiga. Tapi bagaimana dia bisa mengetahuinya begitu cepat? Dan saya juga memastikan untuk membakar kekaisaran. Dia harus membagi anak buahnya untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia menebak niatku, masih ragu. Dia tidak akan pernah mengabaikan kekaisaran dalam bahaya. Mata Zuo Fan berbinar saat dia melihat ke arah yang lama. Jawabannya sangat sederhana. Dia tidak menebak rencanaku tapi yakin akan hal itu. Bagaimana? Hanya jika seseorang memberitahunya. Itu sebabnya dia berbalik dan memulai serangan gila-gilaan. Orang-orang itu tersentak. Kita punya pengkhianat. Siapa? Semua orang saling memandang dengan curiga. Zuo Fan tersenyum dan melambai tanpa khawatir. Itu tidak penting. Operasi terselubung adalah tentang permainan pikiran. Tentang memasang jebakan dan menjalankannya begitu hal itu terungkap. Tidak seperti rencana terbuka. Itu tidak akan mempengaruhi rencana jika orang lain menyadarinya. Saya membuat ketiga pasukannya terhenti di 3 negeri. Kehilangan waktu berharga untuk kembali. Dia juga terjebak bahkan dalam menyerang wilayah utara. Tidak memiliki tenaga untuk menerobos garis dalam waktu dekat. Inilah saat yang akan memberi kita kemenangan. Tuan Zuo, apakah Anda melihat ada pengkhianat di antara kami? Ling Yuntian bertanya pada Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk. Penghalang sekte Si Bright kuat. Sesuatu yang saya yakin Baili Jingwei ketahui sebelumnya karena dia berencana untuk menyerangnya suatu saat nanti. Mata-mata adalah suatu keharusan dalam perang. Itulah sebabnya saya meramalkan adanya mata-mata di antara kita. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda. Atau menjelaskan pesanan saya secara detail. Sekarang tidak akan ada bedanya. Karena musuh terjebak dalam perangkapku. Hahaha. Tuan Zuo seperti dewa. Semua orang memandang Zuo Fan dengan kagum. Kagum dengan keahliannya. Hanya Murong Sue yang tampak curiga dengan wajah dingin. Meskipun dia mungkin membenci Zuo Fan, dia harus memuji pria itu atas metodenya. Dia adalah iblis paling keji. Demon Archon dengan nafsu tak terbatas terhadap kehancuran dan darah. Setelah perang selesai, dia harus disingkirkan untuk selamanya. Orang mana yang rela mengorbankan 100 juta nyawa demi kemenangan? Zuo Fan menyadari hari mulai gelap dan menyeringai. Teman-teman, batas waktu untuk menangani pedang tak terkalahkan adalah 6 hari. Nanti dan Baili Jingwei akan mengumpulkan seluruh pasukan dan apapun bisa terjadi. Kita harus membunuh pedang tak terkalahkan dalam periode ini. Orang-orang itu menjadi serius dan mengangguk. Sangguan Fei Xiong tersenyum. Mengulurkan pedang kesayangannya. Zuo Fan, kamu belum membuka segelnya terakhir kali sejak kamu dipenjara dan menggunakannya sebagai pengungkit. Sekarang Anda adalah Marsekal Agung kami. Salah satu dari kami. Aku masih ingin melawan Invincible Sword dan tidak bisa melakukannya tanpa Soaring Sword. Tentu saja. Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam 2 lingkaran cahaya emas pada pedang merah. Tahap kedua mata ilahi dari kekosongan. Penghancuran kekosongan. Bang. Pedang itu bergetar lalu bersinar merah terang saat ia terbang berkeliling setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Orang-orang ternganga. Itu dia.
Pedang melonjak terbuka begitu saja. Bukankah itu membuat kita semua bodoh karena bekerja keras selama setahun? Mereka semua memandang Zuo Fan dengan kaget dan kagum. Zuo Fan adalah pembuat keajaiban. Dan bukan hanya dalang. Sangguan Fei Xiong berseri-seri saat dia melihat pedang dewa itu. Dia membuat tanda dan pedang itu jatuh ke genggamannya. Terima kasih banyak atas bantuan yang sangat besar ini. Tidak apa-apa. Hahaha. Zuo Fan tidak merasa malu dengan sikap santainya. Tapi kemudian sangguan Fei Xiong berubah menjadi berat. Apa yang harus kulakukan untuk berterima kasih padamu? Itu adalah tugasmu sejak awal. Ini adalah bagian dari kesepakatan pertama kami. Zuo Fan menyeringai. Ling Yuntian tersenyum. Melangkah di antara keduanya dan berkata, "Kepala klan Shangguan, kamu salah. Dia hanya mengatakan tentang memberimu pedang dan bukan dalam kondisi apa. Sekarang Tuan Zuo membuka segelnya, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan itu?" "Ya kamu. Baiklah. Sekarang soaring suapmu kembali padamu. Jadi lanjutkan." Ling Yuntian mendesaknya ke samping sebelum tersenyum ke arah Zuo Fan. "Tuan Zuo, pedang melonjak telah diselesaikan. Sekarang tentang hahaha. Hahaha. Kapan pengawalmu akan kembali membawanya?" "Oh, dia. Kamu akan bertemu dengannya saat kamu melihat Baili Yutian." "Apa?" Mereka terkesiap. Zuo Fan menyeringai jahat. "Bukankah dia sudah memberitahumu siapa dia? Karena dia adalah Raja Pedang Hujan Dingin. Maka dia akan membawa pedang penyegel surga ke Baili Yutian. Karena kamu akan segera bertemu lelaki tua itu. Kamu bisa memintanya." "Apa?" Hati mereka tenggelam mendengar berita buruk Zuo Fan. Apakah Tuan Zuo bekerja dengan Baili Yutian? Bersambung.